Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1B, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021, akan menampilkan video terkait dengan isu korupsi yang dilakukan oleh Bapak Juliari Batubara. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Ahmad Faiz, kemudian ada juga Mbak Ari Setianingsih dari BPJPH, kemudian Mas Ahmad Izzat Maimun dari BPJPH juga, selanjutnya ada Mas Abdul Rauf dari BPJPH juga, dan yang terakhir Mas Abid Naziul Iman dari BPJPH juga. Oke, selanjutnya langsung saya akan menampilkan video terkait dengan korupsi bansos. Seperti diketahui, dari total dana perlindungan sosial penanganan COVID-19 sebesar Rp203,9 triliun, sebanyak Rp6,8 triliun dialokasikan untuk realisasi bantuan di wilayah Jabodetabek. Anggaran Rp6,8 triliun ini ditujukan untuk 1,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Jakarta dan 600.000 KPM di wilayah Bodetabek. Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku telah mengaudit ketat vendor penyedia bantuan. Sekjen Kemensos Hartono Laras juga menyatakan penggunaan anggaran bantuan sosial telah diawasi secara ketat. Kami telah meminta aparat pengawasan internal pemerintah, baik yang ada di internal Kementerian Sosial, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial. Namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan terjun juga. Juliari Batubara yang juga politisi PDI Perjuangan ini diduga menerima jatah fee sebesar Rp10.000 per paket sembako senilai Rp300.000. Ia diduga menerima 17 miliar dari vendor penyedia komoditas bantuan untuk keperluan pribadi. Seperti termaktub dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor, korupsi pengelolaan dana tertentu termasuk dana bencana bisa diancam dengan hukuman mati. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan pun menyebut, koruptor dana bantuan COVID-19 sangat mungkin dikenai pasal ini. Apalagi potensi penyelewengan dana bantuan COVID-19 sangat besar. Dari video tersebut, kami akan mencoba menganalisanya pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Bapak Juliari Batubara dikaitkan dengan 5 nilai dasar ASN. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah nasionalisme, kemudian etika publik, dan kemudian juga ada komitmen mutu, dan terakhir adalah anti korupsi. Untuk yang pertama itu adalah nilai akuntabilitas. Itu akan sedikit saya analisa langsung. Yang pertama, beberapa hal yang memang dilanggar oleh Bapak Juliari Batubara, yaitu terkait dengan pelanggaran terhadap tanggung jawab. Jadi Bapak Juliari Batubara ini sebagai Mensos tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dana bansos yang seharusnya memang dipakai untuk membantu masyarakat, akan tapi tidak disalurkan dengan benar kepada rakyat. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Juliari Batubara adalah terkait masalah integritas. Pada poin integritas terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan tertentu. Dan yang kemudian selanjutnya adalah transparansi. Terdapat indikasi proses pelaporan yang tidak jelas dan tidak terbuka terhadap publik. Nah, begitulah terkait dengan nilai pertama, akuntabilitas. Untuk yang kedua, nasionalisme, akan disampaikan oleh Mas Abdul Rauf. Silakan, Mas. Terima kasih, Mas Ahmad Faiz. Selanjutnya dari nilai-nilai aneka, nasionalisme. Perilaku korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial, para pejabat Kemensos, dan oknum lainnya merupakan bentuk keserakahan untuk mementingkan dirinya sendiri
dan sangat jelas mencederai nilai-nilai nasionalisme Pancasila, yaitu tidak memiliki jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab di tengah merebaknya dampak wabah COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya terkait dengan nilai-nilai etika publik. Perilaku korupsi yang menjerat para koruptor terkait penyelewengan dana bansos tersebut sudah sangat jelas tidak memiliki sikap kejujuran, integritas, dan amanah dalam menjalankan fungsi tugasnya sebagai pelayan publik maupun kebijakan publik. Artinya, tindakan Menteri Sosial, para pejabat Kemensos, dan oknum yang terlibat dalam kasus korupsi dana bansos tersebut sudah dapat dipastikan tidak memiliki kode etik dari nilai-nilai etika publik. Untuk selanjutnya, nilai-nilai aneka akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Izzat Maimun. Silakan. Terima kasih, Mas Rauf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai aneka yang berkaitan dengan komitmen mutu dan anti korupsi. Yang pertama adalah komitmen mutu. Setiap pejabat publik atau setiap pejabat negara harus senantiasa menjaga mutu layanannya terhadap masyarakat yang berdasarkan pada nilai dasar orientasi mutu. Yang diantaranya adalah komitmen pada kepuasan masyarakat, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan perbaikan berkelanjutan. Pada kasus korupsi ini, tentu pejabat publik atau pejabat negara tidak dapat melayani masyarakat dengan baik. Apalagi pada situasi pandemi COVID-19 ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Dan kemudian ada pejabat negara yang mengkorupsi bantuan pemerintah yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat. Sungguh hal ini tidak memiliki hati nurani. Lalu selanjutnya, terkait tentang anti korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Korupsi ini memiliki dampak yang sangat buruk bagi negara. Karena korupsi ini sangat merugikan negara. Para koruptor tentu mengambil uang yang bukan haknya. Uang bantuan sosial ini seharusnya dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang membutuhkan dalam situasi COVID-19 ini. Namun pejabat yang tidak memiliki hati nurani tersebut justru malah memotong anggaran tersebut. Dan tentu dampaknya ini bukan hanya dampak secara material saja, namun immaterial, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tentu hal ini yang dirugikan adalah pemerintah Indonesia, bukan hanya para koruptor saja. Namun pemerintah secara umum seluruhnya akan dirugikan karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak kompeten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dampak-dampak korupsi ini akan disampaikan oleh Mas Abid. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan mencoba menganalisis dampak-dampak akibat korupsi. Secara umum akibat korupsi sendiri adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperolehnya tercapainya tujuan nasional. Karena dengan terjadinya korupsi ini dalam bantuan sosial dapat menurunkan kualitas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dan antara lain dampak dari korupsi sendiri dari tata ekonomi dapat memboroskan sumber-sumber negara, kemudian larinya modal dari luar negeri, kemudian adanya gangguan dari perusahaan atau gangguan dari penanaman modal. Kemudian dampak dari tata sosial atau budaya adalah ketidakpercayaan dari masyarakat ataupun dari pihak lain terhadap tata kelola dan pemberdayaan dari pemerintah. Kemudian dari tata politik, dampaknya adalah ketidakstabilan dari politik, kemudian pengambilan dari kekuasaan. Kemudian dari tata administrasi adalah tidak efisien dan efektivitasnya dari tata cara yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian solusi-solusi selanjutnya akan dikemukakan oleh Mbak Ari. Ya, terima kasih Mas Abid.
Untuk gagasan alternatif pemecahan masalah korupsi, diantaranya ada preventif dan represif. Untuk preventif sendiri mungkin bisa dibangun spiritual accountability, sehingga para koruptor bisa menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaan manusia di dunia, maka selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Yang kedua adalah penegakan hukum secara tegas dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi. Selain itu, pemberian sanksi pidana dan juga sanksi sosial yang bisa memberikan efek jera sekaligus bisa memberikan peringatan bagi aparatur negara lainnya agar tidak melakukan korupsi. Misalnya, mendorong penggunaan pasal hukuman mati bagi para koruptor bansos. Yang ketiga diantaranya adalah menanamkan rasa nasionalisme sejak dini, memberikan pendidikan tentang dampak yang ditunjukkan akibat korupsi, dan membangun karakter generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila. Kemudian meningkatkan kesadaran seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam melakukan kontrol sosial serta pengawasan kinerja pemegang kekuasaan publik dan memaksimalkan fungsi media massa sebagai agen untuk mengontrol kinerja pemerintahan. Kemudian perlu pengawasan yang lebih ketat lagi dan perbaikan sistem agar kasus korupsi tidak terulang kembali. Yang kemudian adalah menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan dari setiap jabatan dan pekerjaan. Sehingga kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara. Yang selanjutnya adalah pencatatan kekayaan aparatur negara secara berkala, sehingga bisa diketahui apabila ada aparatur negara yang mempunyai yang tidak wajar. Kemudian menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan terbuka. Ini bisa dimulai dengan perekrutan pegawai baru yang berdasarkan keahlian dan menghapus jalur-jalur ilegal seperti suap ataupun nepotisme. Yang selanjutnya adalah merestrukturisasi organisasi di berbagai sektor pemerintahan sehingga nanti bisa memudahkan dalam pengawasan atau kontrol terhadap kinerja aparat pemerintahan. Yang selanjutnya adalah adanya sistem informasi pencegahan korupsi bantuan sosial di Indonesia. Misalnya dengan sistem informasi elektronik yang berbasis website yang berisi tentang pengelolaan informasi penyaluran dan pelaporan bansos. Dan yang terakhir harus ada evaluasi total kinerja dari para menteri di Indonesia. Untuk represifnya sendiri, yang pertama bisa dilakukan penayangan wajah koruptor di televisi, dan yang kedua adalah heregistrasi atau pencatatan ulang terhadap kekayaan para pejabat. Demikianlah analisa terhadap kasus pelanggaran nilai-nilai aneka dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.